Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Gita Indah Budiarti, STMT, selaku dosen bioproses, dan yang kami hormati teman-teman yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat sehingga kita bisa berkumpul pada MIT kali ini. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, saya Farida Nur Aisyarianti dan teman saya Erika Ziafani akan memaparkan materi terkait kultur sel tanaman. Untuk itu, baiklah langsung saja pemaparan materi oleh Erika Ziafani. Baik, yang pertama, pendahuluan, latar belakang, penggunaan teknik kultur jaringan pada awalnya hanya untuk membuktikan teori totipotensi atau total genetik potensial yang dikemukakan oleh Seiden dan Swan 1938 yang menyatakan bahwa sel tanaman sebagai unit terkecil dapat tumbuh dan berkembang apabila dipelihara dalam kondisi yang sesuai. Dan berikutnya manfaat untuk mengisolasi sel, protoplasma, jaringan, dan organ dan menumbuhkan bagian tersebut pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh tanaman pada kondisi aseptik, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri dan beregenerasi menjadi tanaman sempurna kembali. Dan selanjutnya, tujuan untuk menghasilkan tanaman yang sangat berkualitas dan berkuantitas. Dan selanjutnya pengertian. Kultur jaringan adalah suatu metode memperbanyak tanaman dengan teknik mengisolasi bagian tanaman atau protoplasma, sel, jaringan, dan organ, dan menumbuhkannya pada media buatan dalam kondisi aseptik atau steril di dalam ruang yang terkontrol, sehingga bagian tanaman tersebut dapat tumbuh. Adapun tipe-tipe kultur jaringan, yang pertama, kultur biji atau seed kultur, yang kedua kultur suspensi sel, yang ketiga kultur protoplasma, yang keempat kultur kalus atau kalus kultur, yang kelima kultur haploid, dan yang terakhir kultur organ atau organ kultur. Dan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, baik, selanjutnya ada tahapan pembuatan kultur jaringan. Yang pertama itu ada pembuatan media, di mana pembuatan media ini merupakan faktor penentu dalam memperbanyak dengan kultur jaringan, dan macam-macam media itu terbagi menjadi dua, yaitu metode padat sama metode cair. Nah, yang kedua itu ada intisisasi, di mana intisisasi ini merupakan pengambilan eksplan atau noklum dari bagian tanaman yang akan dikultur. Selanjutnya ada sterilisasi. Sterilisasi ini segala kegiatan dalam kultur jaringan harus di tempat yang steril atau laminar flow dan menggunakan alat-alat yang steril. Selanjutnya ada multiplikasi. Multiplikasi ini merupakan kegiatan memperbanyak calon tanaman dengan menanam eksplan. Selanjutnya ada pengakaran. Pengakaran ini adalah fase yang menunjukkan pada eksplan yang telah mengalami pertumbuhan akar, dan yang terakhir ini ada aklimatisasi. Aklimatisasi adalah kegiatan memindahkan eksplan keluar dari ruangan aseptik ke kultur. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan kultur jaringan. Kelebihan yang pertama mempunyai sifat yang identik dengan induknya, yang kedua tidak terlalu membutuhkan tempat yang luas, yang ketiga mampu menghasilkan bibit dengan jumlah besar dalam waktu singkat, yang keempat kesehatan dan mutu bibit lebih terjamin, yang kelima kecepatan tumbuh bibit lebih cepat dibandingkan dengan perbanyakan konvensional, yang keenam pengadaan bibit tidak tergantung musim, yang ketujuh hemat tempat dan waktu, dan yang terakhir dapat diekspor tanpa melalui proses karantina karena tanaman hasil kultur in vitro bebas penyakit. Terus kekurangan, yang pertama itu ada bibit hasil kultur jaringan sangat rentan terhadap hama penyakit dan udara luar. Yang kedua, bagi orang tertentu cara kultur jaringan dinilai mahal dan sulit. Yang ketiga, membutuhkan modal investasi awal yang tinggi untuk bangunan atau laboratorium khusus, peralatan dan perlengkapan. Yang keempat, diperlukan persiapan sumber daya manusia yang handal untuk mengerjakan perbanyakan kultur jaringan agar dapat
memperoleh hasil yang memuaskan. Dan yang terakhir, produk kultur jaringan pada akarnya kurang kokoh. Selanjutnya ada penutup. Untuk penutup ini, teknik kultur jaringan tanaman merupakan salah satu teknologi yang pemanfaatnya sangat luas, tidak hanya dalam perbanyakan tanaman, juga berperan dalam produksi senyawa metabolit atau pemuliaan tanaman dan pelestarian. Teknik kultur jaringan tanaman juga mendukung perkembangan bioteknologi tanaman. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila ada pertanyaan silakan ditulis di kolom komentar dan jangan lupa like. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.